Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الآية. وقال رسوله الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال المؤلف ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وإمام الغزالي والأولياء التسعة في الجاوة والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا مؤلف هذا الكتاب كياي حجي أحمد نصر الله بن عبد الرحيم مؤلف kitab Rawai'ul Bayan, Syekh Ali As-Sabuni mu'alif kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullahu syai'un lillahi wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman 51 Al-Muhadarah Ats-Tsaminah, muhadarah kan ke-8. Al-Muhromat kalau nggak salah yang atau Al-Muharromat minan nisa'i saking piro-piro wong wadon. Al-Muhromat utawi piro-piro wong wadon kang haram dinikahi bayane minan nisa'i saking piro-piro wong wadon. Kadang-kadang ini Indonesia zaman akhir itu kan agak aneh, gampang nyalano wong Jawa itu kalau orang yang tidak boleh dinikahi kan nyebute muhrim. Itu umum udah berpuluh-puluh tahun nih. Muhrim enggak, udah biasa menggunakan muhrim. Tahun 2000-an ada orang mulai sok ngarap nyalano muhrim itu salah, sing bener mahram. Padahal mahram itu kalau ilmu sharaf itu mahram itu bisa jadi isim masdar, bisa jadi isim zaman makan. Sebenarnya kalau mau bener-beneran yang bener adalah muhram. Jadi podo salah itu engkel-engkelan. Bahkan lebih bener muhrim. Lebih cenderung lebih benar muhrim. Orang laki-lakinya, muhrim itu laki-lakinya, muhram itu perempuannya. Anyway sebenarnya gak perlu nyalano, sing penting faham maksudnya. Lah sing penting paham maksudnya bahwasanya mbu muhrim, mbu mahram, mbu muhram adalah wanita atau laki-laki yang, kalau laki-laki ibu muhrim karena dia yang haram untuk menikahi, kalau yang perempuan muhram wanita yang haram dinikahi. Makanya istri itu tidak masuk muhram atau muhrim. Kenapa? Wis dinikahi kok.
Sehingga istri ketika megang istri mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Mazhab Syafi'i. Selain Syafi'i tidak membatalkan jika tidak nafsu. Nek nafsu batal. Banyak hadis pendukung. Berbagai macam contoh, misalnya dulu pernah, kalau yang pernah ngaji Tajridus Shoreh dan sebagainya, Nabi ketika sholat malam itu Siti Aisyah itu tidur di depannya Nabi. Kadang-kadang Siti Aisyah itu kayak masih muda, masih manja, pingin Nabi sholat itu pingin di dekatnya. Nah kadang-kadang kaki Siti Aisyah itu melintang, sehingga ketika mau sujud disengkrekno sama Nabi. Berarti nek disengkrekno kan dipegang. Nek dipegang versi mazhab yang di luar Syafi'i berarti kan boleh bersentuhan tangan, artinya tidak membatalkan, Nabi tetap sholat. Mazhab Syafi'i menggunakan dalil apa? Wong Arab nek tilem, terutama para wanita kalau tidur itu selalu pakai celana, sehingga ketika Nabi menyingkrekkan kakinya Siti Aisyah, yuk kena celana loh. Semuanya itu ada banyak dalil pendukung, termasuk ketika ada yang sehingga dalam mazhab Syafi'i kuat ketika menyentuh istri itu tetap batal. Non Syafi'i boleh selama tidak nafsu. Megang istri ketika nafsu tetap batal, di luar mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi kalau nggak salah begitu. Masih judul lagi kedawan. Surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, he wong kang padha iman kabeh. Ini ayat ini kalau yang sudah pernah belajar tarikh tasyik jenengan tak ayo belajar menggunakan clue yang diajarkan ketika Allah dawuh dalam Al-Quran menggunakan ya ayyuhallazina amanu, berarti ayat ini turun di Madinah, berarti madani. Kalau ayat dimulai ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya, berarti ayat itu madani. Artinya turun di Madinah, perintah sholat itu diperintahkan oleh Allah ketika di Madinah. Setelah 13 tahun lewat, Islam kuat, baru ada perintah sholat. Termasuk babakan ini setelah di Madinah, setelah orang Arab, para sahabat itu imani kuat, cintai nang Kanjeng Nabi kuat, cintai nang Gusti Allah kuat, dibebani ini kuat. Kalau para sahabat di Mekah sudah dibebani ini munting. Kalau melihat ayat nanti kita baca munting. Bisa jadi itulah indahnya Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan bertahap? Kalau ayat ini diturunkan ketika Nabi masih dakwah di Mekah, secara logika, saya nggak ngomong kersane Gusti Allah, secara logika gak berkembang Islam. Islam berkembang setelah iman, cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya sedemikian kuat, baru dibahas surat ayat ini turun. Ya ayyuhallazina amanu. Ini kita faham. Ketika ayat ada ya ayyuhallazina amanu, berarti itu menandakan madani. Wis gak usah madani atau enggak, gampang wis. Ya ayyuhallazina amanu
udah hampir pasti ayat ini diturunkan di Madinah. Berat perintah pengharaman yang ada setelah ini buat orang Arab pada waktu itu. La yahil apa? La yahillu, ora halal, ora diperbolehkan lakum maring sira kabeh apa yang tidak boleh opo antarisun nisaa ing yen to mewaris sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon karahan. Ada para sahabat yang membaca, kalau nggak salah Abdullah ibnu Mas'ud membacanya karhan, ada yang membaca kurhan, maknanya sedikit berbeda. Antari sunisa ing yen to mewaris sapa sira kabeh an-nisaa ing wong wadon karhan kelawan maksa. Itu kalau karhan. Kalau kurhan kelawan abot, membebani. Dulu, nah ini kenapa abot banget, sudah menjadi tradisi orang Arab kalau laki-laki anak itu boleh mewarisi ibu tirinya. Itu sudah berjalan, sudah mengakar bahwasanya nek ono wong wedok, ono wong ini terutama kalau yang Sayyidul Qaum, pimpinan kabilah. Kalau orang biasa mungkin nggak terlalu jadi konflik. Kalau jenengan yang suka nonton film ibu-ibu, nonton drama Korea yang kelas apa pewaris kerajaan dan sebagainya, akan paham ketika raja meninggal goncang. Di Arab Sayyidul Qaum, kabilah-kabilah itu mempunyai banyak kabilah, dan setiap kabilah mempunyai kepala suku, dan kepala sukunya itu sering terjadi menikahi, punya istri banyak, dan banyak sekali di antara mereka yang masih muda belia. Nah, tradisi mereka nek bapake mati duwe bojo akeh yang bukan ibunya langsung, itu boleh diwarisi sama anaknya. Itu tradisi dulu. Karena anak ini banyak, maka kadang-kadang kodenya itu baju. Dia bawa baju. Begitu bapak yang meninggal, dia bawa baju. Golek ibu bojone bapake sing lumayan ayu, dilempar klambine. Plung. Begitu kena, ini dahakku. Cepet-cepetan berarti, atau kuat-kuatan posisi. Anak pertama yang sudah menjadi, kalau negara pemerintahan monarki itu putra mahkota, dia yang paling berhak milih duluan. Di kabilah begitu juga, anak pertama dia boleh milih duluan. Bojone bapak sing paling ayu sopo, dilempar. Habis itu anak kedua dan sebagainya. Wanita zaman Islam, gak usah ngomong zaman jahiliyah, zaman Islam paruh pertama di Mekah itu masih terjadi. Islam paruh pertama yaitu ketika di Madinah itu masih terjadi, anak maris ibu tirinya dilempar. Dan makanya di sini menggunakan diwaris. Bisa jadi akadnya itu akad nikah, tapi tanpa mas kawin lagi, mas kawin melok bapake. Maka bahasanya antarisun nisaa, mewaris ibu tirinya. Bisa dinikahi tanpa mas kawin, bisa dinikahkan. Ayu, ono sing tertarik, oke. Ibu tiriku iki tak nikahno ambek awakmu mahari sakmene.
Mahar itu bukan untuk ibu tirinya tapi untuk saya. Itu yang terjadi. Dinikahi atau dinikahkan atau tidak dinikahi, jadi milik, tidak dinikahi dan diperlakukan buruk, sehingga ketika setelah diperlakukan buruk mantan ibu tirinya, ini kalau di kerajaan selir, yang suka nonton drama Korea, ibu-ibu mungkin yang suka nonton drama Korea tahu, selir, istri selir itu perlakuannya sangat ibu yang bukan ibu kandungnya. Kalau putra mahkota kan anaknya permaisuri, kalau punya istri ayahnya punya selir itu biasanya diperlakukan bahkan dibunuh. Kejadian sering terjadi. Nah, ini ditahan, diperlakukan buruk sampai sang ibu tiri, bukan ibunya, sang ibu tiri ini, aku gak kuat, wis harta warisani bapakmu ambilen, aku lepaskan. Atau ditunggu sampai mati oleh warisan. Kalau kebetulan misalnya yang anak pertama kebagian oleh sing ayu-ayu, sing nom-nom, anak terakhir oleh ngapunten misalnya sing tuwek, gak mau dinikahi toh, sepurane wis gak kuat bahasa wis gak ada strume, gak kepingin dinikahi tapi tetap dipegang sampai dinteni mati, nikmati oleh warisannya. Yang dapat warisan siapa? Ya anak bapaknya, bukan anaknya istri selir tadi. Di ayat sebelumnya cuma kelewat tapi tidak dibahas di kitab ini. Ayat sebelumnya itu dibahas bahwasanya di asbabun nuzulnya dulu perempuan itu, ini zaman sahabat Islam paruh pertama masih terjadi, paruh kedua baru berubah. Wanita dan anak kecil itu tidak dapat warisan sama sekali. Istri, ibu, anak, bahkan anak laki-laki yang masih kecil itu tidak dapat warisan. Maka ya Allah, para wanita itu diangkat yang paling hebat, ngangkat wanita Islam yang merubah peta emansipasi wanita itu Islam. Kok ono wong rumongso Islam menghambat emansipasi? Salah besar. Islamlah yang mengangkat emansipasi wanita. Mulai dia tidak mempunyai hak waris, dikasih hak waris. Dulu tidak boleh. Asbabun nuzulnya ada salah seorang sahabat itu meninggal, gak punya pewaris kecuali misanane sang mayit. Semuanya diambil, gak uman belas, anaknya, istrinya, gak uman belas. Ya kebetulan, dan peran wanita dalam penghukuman tarikh tasyi Islam itu sangat besar. Begitu tidak mendapat, merasa diperlakukan zalim, wadul nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok begini? Nabi, uang yang diambil tadi kembalikan dulu, gak oleh diotek-otek, dibekukan sampai ayat turun. Begitu ayat turun barulah ternyata istri mendapat bagian sekian, anak perempuan mendapat sebagian. Dulu enggak. Sebelum itu komentarnya dalam asbabun nuzulnya Nabi ketika bertanya, kenapa kamu ngambil? Nabi, peraturan orang Arab yang berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang mengangkat senjata. Para wanita nggak ikut perang, nggak dapat apa-apa. Itu yang terjadi dulu. Islam sangat dahsyat. Walaupun ngapunten ada bagian 2:1, itu sudah sangat dahsyat perubahan zaman dulu itu. Termasuk ini, wanita boleh diwarisi
anaknya. Kalau nggak punya anak, diwarisi dulure sing mati, saudaranya yang meninggal. Kalau nggak punya saudara, misanani sing meninggal, semuanya berhak mewaris mantan ibu tirinya. Benar-benar tidak ada harganya. Antarisun nisa'a karhan. Dulu itu yang terjadi, baik karhan bermakna karhan yang membaca karhan dengan memaksa, atau kurhan dengan makna berat, masyakoh, artinya itu sangat berat terhadap wanita. Wala ta'duluhunna, ini beda kasus, satu ayat kasusnya banyak. Wala ta'duluhunna, dan jangan mencegah, kalian mencegah hunna ing para nisa, litazhabu, supaya berangkat sapa sira kabeh, bi ba'dima, kelawan sebagian barang, ataitumu kang paring sapa sira kabeh hunna ing nisa, illa ayatina, kejaba yang tonekani sapa nisa bifahisyatin kelawan perkara kang ala, perkara kang jelek, mubayyinatin kang jelas. Ada yang menganggap ini masih rangkaian dengan yang awal, ada yang kepotong. Kenapa? Kalau tadi antarisun nisa mewaris istri, bapaknya diwaris, dinikahi atau dinikahkan, atau tidak dinikahkan tapi dilarang untuk menikah sampai stres sehingga terjadilah khulu. Nah, yang ngikuti ini masih nyambung dengan yang pertama, ta'duluhunna ini. Jadi orang mantan ibu tirinya itu tidak boleh dinikahi, tidak dinikahkan, dicekali ya. Mungkin ini ibu ini kan ya pingin bebas, pingin dia punya keinginan untuk menikah lagi, sehingga uang mahar yang telah diberikan oleh bapaknya itu dihulukkan, wis jubukan. Itu yang kasus pertama, makna jika ini masih nyambung. Jika masuk mana yang kedua, ini kasusnya kenapa? Karena ada bi ba'di ma ataitumuhunna, dengan sebagian yang telah engkau berikan. Artinya ini kasus bukan waris lagi, tetapi sudah menikah. Sudah menikah, sudah memberikan mahar. Ada kasus misalnya seseorang menikah sama istrinya, lama-lama mungkin bosan. Ketika dia sudah bosan, tidak mau menikah, tidak diberikan nafkah zahir batin, tapi juga tidak dicerai. Tujuannya apa? Agar nanti istri ini minta khulu, minta tukar dengan harta. Wis mas, aku sampean cerai noai, mahar sampean tak balik no. Itu tidak boleh. Khulu, makanya dalam kita bahasan yang awal, khulu itu pada dasarnya banyak yang memberikan tidak boleh, kecuali illa ayatina bifahisyatin mubayyinah, kecuali istri tadi telah melakukan perbuatan yang jelas-jelas buruk. Ahli tafsir terbagi menjadi dua, ada yang memaknai fahisyah ini zina, ada yang memaknai fahisyah itu ya sikap istri yang buruk. Sikap istri yang buruk seperti itu boleh ditahan sampai dia khulu, misalnya contoh, bisa jadi tidak terjadi zina,
tapi duwe bojo. Ini mohon maaf kalau bahas reuni dan sebagainya. Duwe bojo. Gara-gara reunian kecantol ambek mantan pacar. Bisa jadi ketika istri sudah kecantol ambek mantan pacar, maharnya dhisik besar. Ini kan kasus Arab, maharnya besar. Iki dia sudah terlanjur cinta, CLBK ya namanya, cinta lama bersambung kembali. Bojone gak direken, bojone gak direken, ngerekene WA-an ambek pacare. Ini fahisyah mubayyinah. Diceraikan dalam artian ceraianu kenaen. Bagaimana caranya? Yo ta'duluhunna ini dicegah, ditransaksikan khulu. Bu, nek sampean ancene gak kena dipenggak, gak apa-apa tak culno, tapi khulu tak culno. Tapi sampeyan mahar barang sing wis tak lukno kabeh iku balekno, mari ngono wis tak culno sampeyan. Itu boleh. Tapi jika tidak ada fahisyah mubayyinah, nggak boleh. Ternyata tak pikir-pikir kasus lama itu terjadi kembali. Ini banyak loh terjadi. Zaman sekarang mulai banyak loh. Efek, mohon maaf, daripada terjadi ada yang sampai terjadi pembunuhan bojone kadung nggak sampai zina, tapi CLBK sudah gak pantas lah, sudah menjadi istri karena dia lebih cinta sama mantan pacarnya dan sebagainya. Diculno piye gak diculno piye kan susah. Sebenarnya Islam sudah memberikan solusi dari awal. Nek dicerain dong kok dhewe oleh wis sertifikat tanah, oleh mobil, oleh anu, gak apa-apa wis tak culno sampean, balekno sing wis tahu tak lukno. Boleh seperti itu. Tapi putus lagi. Tapi jika tidak sampai fahisyah mubayyinah, mergo cuma rodok ngapunten, cuma rodok blenger atau kadang-kadang namanya hubungan rumah tangga itu ada omongan yang kurang enak dan sebagainya, maka wa'ashiruhunna, mongko pergaulilah mereka para wanita itu bil ma'rufi, kelawan baik. Namanya hubungan suami istri tidak ada yang sempurna, nggak ono yang anu sing klop bahasane anu kaya Bu Khotim ambek Cak Son iku susah. Ngaji bareng, budal bareng, runtung-runtung bareng itu susah. Selalu akan ada perbedaan. Ya karena gak usah repot-repot, sak dulur rai, tunggal bapak, tunggal emak, sekolahane podo, karakternya beda. Ini sudah beda kampung, beda, sudah pasti beda. Maka jika para laki-laki, para suami, jika mendapati istrinya dengan ada beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang tidak fahisyah mubayyinah, tetaplah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik. Ya, pastilah laki-laki itu mempunyai takaran dewe, ibu-ibu mempunyai takaran dewe. Menurut laki-laki ngene iki yo pantes, menurut perempuan ngene iki gak pantes. Pasti punya takaran beda karena isi otak wanita dan perempuan aja sudah beda. Wanita itu ditakdirkan sama Allah untuk kudu ngomong 50.000 kata per hari. Wong lanang gak kepingin kakean ngomong,
Wong wedok kepingin cerita, masalah sendal ilang, ngejepit ilang, mari petuk apa cerita. Wong lanang mulai kerja kepingin santai, grebekan. Ini kadang-kadang hal yang sepele yang bisa jadi membuat hal yang tidak bagus. Perintah Al-Quran itu pun wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik. Yakin tidak ada yang wong lanang sing isok mencari istri yang bisa sesuai 100% karepe wong lanang, nggak ada, kecuali boneka AI. Kan lagi ngetop boneka AI itu sak karepmu sesuai dengan programmu. Kalau selama dia masih manusia nggak akan bisa sakarepe sing lanang, karena itu programnya Tuhan, bukan program kita. Kalau boneka AI itu program kita, maka tetap pasti akan ada perbedaan terutama ngapunten ibu-ibu itu kan tadi ditakdirkan banyak ngomong. Kadang dia itu hanya pingin cerita dan tidak ingin dicarikan solusi, cuma pingin cerita. Wong lanang ketika diberikan cerita pingin cari solusi, pasti ngene aku mak lho ono galon gak kuat ngangkat. Ketika istri cerita galon gak kuat ngangkat, terus aku ngangkat dewi, wabot ya aku jaluk tolong tak kurangi siji-siji. Wong lanang kalau diceritai gitu apa pasti terus aku harus gimana, padahal wong istri mang cuma cerita, laki-laki pingin cari terus aku harus gimana, pasti akan begitu. Padahal enggak. Islam memberikan perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kenapa? Fa in karihtumuhunna mongko lamun geting sapa sira kabeh hunna ing nisa, ing para bojomu. Bisa jadi Anda, kita para laki-laki, para suami suatu saat menemui kadang ono getinge, ono gak senengi terhadap para wanita atau sikap para wanita. Fa'asa antakrohu syai'an, ayatnya mongko menawa antakrohu ing yen to geting sapa sira kabeh syai'an ing suwiji-wiji, wa yaj'alullahu lan dadekaken sapa Gusti Allah fihi im syai'an khairon ing kebagusan kasiron kang akeh. Bisa jadi kita nggak suka. Nah punten, ini salah satu contoh yang sudah saya contohkan tadi. Kita para laki-laki itu nggak suka wong wedok kakean omong. Ngapunten Bu, ini wong wedok kakean omong, nek bahasai kanca kula niku ngecemesil. Para laki-laki itu kan maunya bojoku wis meneng apa, aku pegel. Para wanita pingin banyak cerita. Bisa jadi kita nggak suka istri banyak cerita, tapi ayat Gusti Allah bisa jadi ceritane bojomu iku yang kamu tidak sukai adalah Allah jadikan sesuatu yang kebaikan yang sangat banyak. Dan ternyata ilmu pendidikan membuktikan itu. Wanita, kenapa wanita banyak omongi? Itu adalah proses awal wanita mendidik anak kita. Kok ono ngapunten, ibu-ibu gak kakean omong, anak kita akan di speech delay, telat berbicara. Ngapunten, banyak anak kecil zaman sekarang karena bapak kerja, ibu kerja, anak itu telat berbicara. Dia lebih banyak pinter ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Diurui YouTube.
Ini ternyata ngecem bahasa ngapunten Bu ya, ngecemesi wong wedok itu khairan katsiran, kebaikan yang sangat banyak. Bisa jadi banyak sekali, banyak, yakin lah, saya yakin pasti kita itu bergaul sama itu pasti ono gesekan, itu pasti. Tetapi wa yaj'alullahu khairan katsira, ada yang memberikan, perhatikan ayat ini, fa in karihtumuhunna, di ayat ini kamu geding wong wedok, tetapi antakrohu syai'an, kamu bisa jadi kalian benci sesuatu. Artinya pada dasarnya sing dibenci ku duduk bojone. Lah ini sing dibenci ku duduk bojone, wong dhisik yo seneng, dhisik yo cinta. Tapi syai'an, sedikit, sesuatu yang sangat sedikit. Jangan sampai sesuatu yang sedikit ini menjadi nila. Maka bisa jadi sesuatu yang mungkin ngapunten kita tidak sukai, ternyata banyak kebaikan yang ada di sana. Wis, iki ternyata wong sugih. Gak kepingin wis geting bojone wis gak kuat, ngempet. Ayat selanjutnya, wa in aradtum lan lamun ngarepaken sapa sira kabeh istibdala zaujin, ing ganti bojo. Bahasae teman-teman dulu di bane iku wis gak layak untuk dipakai. Ono sing ngomong ngene iku, bane gak layak dipakai, kudu diganti bane. Ini contoh. Kalau yang dipakai sama Nabi Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim itu setelah meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika bayi, itu kan ditinggal pas berdasarkan perintah Allah, gak dikunjungi sama sekali sampai Nabi Ismail sudah sekitar umur 10 tahun baru didatangi berdasarkan perintah Allah. Didatangi kait petuk, tentu Siti Hajar diceritai sama ibunya, bapakmu iku wong soleh, nabi, wah sanu. Begitu ketemu Nabi Ibrahim, senengi, idola, ayahku adalah idolaku. Ketemu tanggal 1 Muharram, 10 hari 8, tanggal 8 Allah perintahkan untuk nyembelih. Terlaksana tanggal 10, habis tidak digantikan itu ayam tasrek 1, 2, 13 diperintahkan Allah budal maneh, gak peduk maneh ambek anak bojone. Ujian ini dahsyat sampai Nabi Ismail nikah. Ketika Nabi Ismail nikah, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk datang, jadi dikunjungi, tapi nggak boleh nemuni. Ya Allah, ujian ini Nabi Ibrahim sampean sih kalau apa-apa nih. Nabi Ibrahim itu kliweran nok Mekah, gak oleh peduk bojone anaknya mbek Gusti Allah. Disambangi Nabi Ismail, diparani nang omah gak oleh peduk, gak oleh peduk. Disambangi peduk bojone. Begitu peduk bojone Nabi Ismail, piye nak, sampean sapa? Kula garwane Ismail. Piye nih bojomu kerja apa? Uripe piye? Aduh nggih ngeten iki uripe cerita ngecembeng lah. Cerita urip ngeten iki susah nggih Kang Ismail iku nggih kadang kerja kadang mboten bla 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 bla. Oh ngono ya sakno rek sampean. Ngene nak ya. Nanti nek bojomu teko kandhanono aku wong teko Palestina teko rene. Pesenku nak
gantian lawangi. Begitu Nabi Ismail cerita, datang diceritai sama istrinya, ada orang tua tadi mendayo gini, ada pesen apa gantian lawangi, diceraikan. Jadi perintahnya Nabi Ismail gantian lawangi. Nek bahasae konco-konco jarpo gantian bane, nek gak kena diganti ban serep. Bahasae ngoten. Istibdal zaujin, jika tidak bisa diganti dengan berbagai macam, wa in aratum lan lamun ngarepaken sapa sira kabeh istibdal zaujin ing ganti ban serepmu, maka zaujin ing ganti bojo, maka zaujin ing panggonane bojo liyane. Wa ataitum lan wus paring sapa sira kabeh ihdahunna ing salah sijine zauj kintoron ing dunya kang akeh. Jadi dulu istri ini istri tercinta, diluki apa wae dilukno. Lah kepingin diceraikan mergo dhisik ayo oleh 10 tahun mari duwe anak mobrot-mobrot gak karu-karuan misale, terus pingin diganti dhisik diluki mobil, diluki tanah. Maka jika kamu terpaksa mengganti, fala ta'khudhu minhu syai'an, fala ta'khudhu mongko aja njupuk sapa sira kabeh minhu saking kintoron, saking barang sing wis kon lukno syai'an ing suwiji-wiji. Nek wis kon lukno Cak, Pak, baik itu mahar maupun pemberian harian, cincin iki Bu hadiah ulang tahun tak luki mobil Mercy misalnya, kan pemberian, ojo dijaluk. Fala ta'khudhu minhu syai'an atakhuzunahu, ana to njupuk sapa sira kabeh ing kintoron mergo duwike dhisik akeh, buhtanan kelawan harusnya tadi di buhtanan itu perkara batil yang besar. Buhtanan dengan kita maknani nanti di al buhtan itu asalnya itu al kizbu goroh allazi yutahayyaru kang dadi bingung minhu saking kizab sapa sahibuhu wong kang sing duweni kizab. Buhtan itu pada awalnya wong bohong yang sampai bingung saking abote kebohongan yang sangat besar. Contoh misalnya kita itu sering terjadi ngerasani ngerasani api. Jadi ghibah iku perkara dari kalimat ghaib, perkara sing dilakoni wong sing elek kita bahas di luar, dia tidak tahu, itu namanya ghibah. Misalnya ono wong tahu ngomong apa nglakoni, kita bahas di sini, itu namanya ghibah. Tapi kalau dia tidak ngelakoni, kita bahas di sini, itu bukan ghibah tetapi namanya buhtanun azim. Nek bahasa saiki kadang dimaknai fitnah, buhtan, itu kurang lebih itu. Nah, sumasara mongko dadi nuli dadi apa kalimat buhtan yutlaku den ucapaken alal batil utawa den mutlakaken alal batil ing atase perkara kang batil. Maksudnya atak khuzunau apa kon njupuk sapa sira kabehu ing kintoron buhtanan kelawan batil wa isman lan dosa mubinan kang jelas, mengambil kembali barang harta yang sudah kita kasihkan kepada istri kita itu buhtanan wa isman mubinan. Abot ya, tapi itu kenyataan.
Jangan sampai. Pun, monggo, ngapunten ibu-ibu kalau banyak komplain, saya terima, monggo. Kalau ada pertanyaan, komplain atau curhatan, saya terima. Monggo untuk sementara baca kitabnya sampai kita diskusi. Bapak-bapak, jika ada yang tanya, gue nang izin mergo mau komplain, Bu Khotim mau tanya, khawatir dipikir nyinggung Cak Son. Mboten, ini cuma pertanyaan. Langsung, ayo. Di sini kan membahas tentang perempuan yang bisa dikatakan bersifat fahisyah dan tapi kalau sebaliknya suami yang memperhatikan si istri minta cerai, tapi si suami ini tidak mau menceraikan, bahkan tidak mau menceraikan, tidak mau bersuara dan itu akan dilakukan jasa dengan si istri. Oke. Pertanyaan tak ulangi karena mic-nya telat. Ini kasus ini kan yang berbuat jahat itu, jika istrinya berbuat jahat maka laki-laki boleh melaksanakan itu. Jika terbalik, dan itu yang sering terjadi sekarang, sing laki-laki itu jahat, sing wedok kepingin minta cerai, tapi yang laki-laki gak mau melepasnya, karena memang pada dasarnya akad nikah itu podo ambek anak itu dari orang tua, diberikan mandat itu diberikan kepada sang suami, maka ayat itu hubungannya ambek sang suami. Ketika itu apakah tidak ada solusi? Ada, makanya di Indonesia ada yang namanya pengadilan agama. Solusinya apa? Laporkan ke pengadilan agama. Jika, dan itu hubungannya dengan kalau hebatnya KUA, pengadilan agama kita, para wanita itu sudah dilindungi dengan taklik talak. Jika laki-laki ini perbuatannya fahisyah mubayyinah dan diajukan ke pengadilan berdasarkan ada, kalau nggak salah, taklik talak dan sebagainya, bisa pengadilan agama menceraikan berdasarkan taklik talak, kurang lebih begitu. Monggo, ada yang lain? Dan biasanya di Indonesia itu kalau yang mengajukan gugatan cerai wanita itu lebih cepat prosesnya dan biayanya sangat murah. Tapi jika mengajukan gugatan cerai laki-laki itu prosesnya panjang dan mahal. Indonesia patut kita syukuri, pengadilan agama Kemenak kita memberikan perlindungan yang cukup bagus terhadap para istri. Monggo, ada yang lain? Ayo Cak Lut, apa takone sungkan. Rasa-rasa yang sifatnya istilah sangat suka, tapi kan termasuk rasa-rasa membuat. Maksudnya itu kita itu rasa-rasa, tapi memang kenyataannya seperti itu. Dan sih dirasanya memang baik, tapi rasa-rasanya baik. Di blog itu termasuk rasa-rasa, kalau istilahnya dosa kan apa? Oke, jadi ribah, tak ulang lagi. Ribah itu kita ngomong sesuatu yang orang itu tidak tahu, orang ketiga ngomong
Contoh lah, saya ngomong gampangan nih, wis cek gampang ya. Kita sebagian orang tahu, Ustadz Zaidin misalnya. Ustadz Zaidin nggak ada di sini. Kita omongi Ustadz Zaidin. Jika yang kita omongkan itu disampaikan ke Ustadz Zaidin, misalnya Ustadz Zaidin ada di sini, yang kita bahas ini sama, kita bahas itu, dia nggak marah, berarti nggak masuk. Tetapi jika yang kita omongkan dia marah, itu masuk ghibah dan dosa. Walaupun itu baik. Kalau baik dia marah nggak? Kadang-kadang orang itu kadang-kadang yang mau kebaikannya nggak mau dibicarakan dengan orang lain. Misalnya hal seperti itu dibahas, misalnya itu kok betul-betul tapi aku, itu yang saya pikirkan seperti itu. Oh. Enggak, insya Allah sebenarnya pada dasarnya orang yang dibahas diomong no api itu gak ono sing marah, gak ono yang tidak suka. Cuma anja ini sistem tawaduknya yang tinggi sehingga jangan sampai diobral-obral. Tapi pada dasarnya kalau yang kita bahas kebaikan, insya Allah bukan ghibah. Ghibah yang dimaksud adalah, ya contoh hal, banyak hal kita itu ngerasani Kanjeng Nabi, para sahabat itu ngerasani Kanjeng Nabi. Apa yang di dawuhno Kanjeng Nabi disebar-sebar no? Ya enggak. Apa yang didawuhno Kanjeng Nabi, kalau itu ilmu, kalau itu kebaikan, kalau itu karakteristik yang patut kita contoh, bukan masuk ghibah. Kita itu ngerasani Kanjeng Nabi habis-habis. Hadis itu isinya ngerasani Kanjeng Nabi, karena nggak ada Nabi yang. Tapi kenapa itu, bahkan itu bagus ilmu. Misalnya kita sampean tahu karakteristik guru sampean yang bagus, yang patut kita contoh, istiqomah beliau, sampaikan. Nggak ghibah, insya Allah tidak ghibah. Itu justru ya manakib itu kan contoh apa yang ada di dalam manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manakibnya Imam Syafi'i, ya itu yang menceritakan adalah para murid-murid beliau, bukan Imam Syafi'i menceritakan dirinya sendiri, bukan manakibnya. Jadi insya Allah itu tidak ghibah dan insya Allah tidak berdosa. Saya ngerasani api ewong api, monggo. Kalau tidak ada nanti disempurnakan saking sama Ustadz Zen. Saking kula akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa istiqomah walaupun mesti telat. Ini tambah siang, tambah 8:30 selesainya. Karena mulainya juga 7:30. Lagi saya selaku tuan rumah mohon maaf ya. Tinggal nang sawah boleh mang. Semoga-moga mawon tetap bisa istiqomah dan apa yang kita dapat diberikan manfaat oleh Allah. Al-Fatihah.